Halo, salam jumpa, salam persaudaraan. Gereja Katolik memiliki dalam liturgi 5 masa, yaitu masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, dan masa Paskah. Yang terakhir ialah masa biasa. Setiap masa melukiskan tentang karya-karya Allah yang menyatakan untuk keselamatan umat manusia. Dan sekarang Gereja Katolik memasuki masa Prapaskah. Dalam masa ini gereja diajak untuk merenungkan tentang sengsara Tuhan Yesus. Namun bukan semata-mata merenungkan sengsaranya, tetapi yang diminta ialah supaya manusia sungguh-sungguh bertobat. Karena apa? Egoisme, akuisme sungguh telah menguasai manusia, sehingga membuat dia jauh dari Allah, tetapi juga jauh dari samanya, bahkan juga merusak seluruh alam semesta ini. Maka benarlah pada masa ini satu kesempatan yang paling indah untuk kembali membangun satu sikap tobat yang sejati, kembali kepada Tuhan, dan kembali juga berbuat baik kepada orang lain, bahkan juga berbuat baik untuk alam semesta ini. Saudara sekalian, lalu apa saja yang kita bisa buat pada masa Prapaskah ini? Banyak hal dapat kita lakukan. Tetapi kalau saya coba membuat secara garis besar apa yang kita bisa buat dalam masa Prapaskah ini, ada 4 hal. Yang pertama ialah mati raga. Yang kedua ialah pantang puasa. Yang ketiga ialah bangunlah sikap doa yang benar. Bukan semata-mata kebenarannya bagaimana kita berdoa, tetapi kita mesti benar aktif dalam hal berdoa, tetapi juga terlibat dalam sakramen-sakramen. Yang keempat ialah kita sungguh-sungguh mau berbuat amal kasih untuk orang lain, terutama mereka yang susah, yang menderita sengsara. Saudara, mati raga. Mati raga itu punya kaitan dengan pengorbanan diri. Hendaklah kita sungguh-sungguh jangan semata-mata hanya mau menyenangkan diri sendiri, tetapi tidak pusing kepada orang lain. Tidak mau peduli, tidak mau menaruh hati kepada orang lain yang sungguh-sungguh butuh bantuan. Sungguh-sungguh butuh bantuan pengorbanan diri kita. Karena itu pada masa Prapaskah ini kita coba mengendalikan kita punya diri yang egois itu. Kita mau membatasi kesenangan pribadi, kita mau membatasi keuntungan untuk diri sendiri. Tetapi tersemua ialah arahkanlah pikiran kita, hati kita semata-mata kepada Tuhan Allah dan kepada manusia. Tersemua mereka yang sungguh-sungguh butuh bantuan itu. Kita mesti banyak bermati raga. Yang kedua, puasa dan pantang. Puasa itu menyangkut makan minum, sedangkan pantang itu juga makan minum, tetapi aspek yang berbeda. Kalau pantang itu menyangkut daging, sementara puasa itu menyangkut makanan-makanan lain. Saudara, yang ditekankan pada hal puasa ialah kenyangkanlah dirimu hanya sekali pada hari itu. Memang gereja kasih hal yang paling minimal, penekanannya jatuh pada Rabu-Abu jauh Jumat Agung. Tetapi bukan cuma itu. Tiap hari kita bisa berpuasa, tiap hari berpuasa, hanya kenyang 1 kali saja. Waktu istimewa untuk sungguh-sungguh bangun sikap tobat itu. Karena itulah kendalikanlah dirimu. Kenyang cuma 1 kali hari itu. Yang kedua, menyangkut masalah pantang. Daging. Ada banyak daging. Tetapi Anda sendiri bisa pilih mana yang mestinya Anda pantang. Lebih bagus lagi kalau memang pantang daging selama masa Prapaskah ini. Dan kita punya masa Prapaskah itu 40 hari. Mulai dari hari Rabu-Rabu, seterusnya
sebelum kita masuk pada pesta Paskah, pesta kebangkitan Tuhan. Selama 40 hari ini kita sungguh-sungguh berpuasa dan berpantang. Batasilah kesenangan dirimu, batasilah kesenangan diri pribadi. Kita mau bagi dalam sentra Tuhan Yesus. Dengan rela menderita, dengan rela juga berpuasa dan berpantang. Yang ketiga, hal berdoa dan terlibat dalam sakramen-sakramen. Hal berdoa. Benar, pada masa pandemi ini kita dibatasi untuk berkumpul bersama-sama di gereja. Betul. Tetapi juga Tuhan bukan cuma tinggal di gereja. Pada masa pandemi ini kita bisa pakai kesempatan untuk mau berdoa, entah secara pribadi atau juga bersama anggota-anggota keluarga lainnya. Kita berdoa di rumah. Kita perlu banyak berdoa. Kita minta bantuan Tuhan untuk campur tangan dalam kehidupan kita ini sebagai orang yang percaya pada kebesarannya. Bukan cuma hal berdoa, tetapi juga terlibat dalam sakramen-sakramen. Saya melihat bahwa ada 2 sakramen penting, yaitu Ekaristi dan sakramen tobat. Dalam Ekaristi Kudus itu, kita berjumpa dengan Tuhan, kita mengalami kehadiran Tuhan, dan kita menambahkan kehadiran Tuhan. Percayalah, Tuhan ada bersama kita di saat-saat istimewa itu. Karena itu datanglah dalam setiap kali perayaan Ekaristi Kudus. Tetapi juga sakramen tobat. Bukankah kita sudah banyak buat hal yang menyimpang dari kehendak Tuhan Allah? Karena itu baiklah pada saat yang sama kita juga cari kesempatan bertobat. Tobat istimewa itu kalau kita masuk dalam sakramen pertobatan. Di situ kita juga berjumpa dengan Tuhan yang hadir dalam diri seorang imam. Mendengar sendiri kata-kata Tuhan, pulanglah, dosamu sudah diampun. Syukur kepada Allah bahwa dosaku Tuhan ampuni. Bersyukur sama Tuhan Allah karena apa? Allah sungguh mencintaimu. Yang keempat ialah amal kasih. Kita selama ini hanya berpusat pada diri sendiri dan kurang perhatikan orang lain. Banyak orang yang tak berdaya, yang sakit, yang sengsara, yang butuh uluran tangan. Dan selama itu kita barangkali kurang perhatikan orang-orang itu. Maka pada masa prapaskah ini kesempatan paling baik untuk alihkanlah perhatianmu kepada orang-orang itu. Prapaskah mengajak kita semua untuk alihkanlah perhatian, kepedulian kepada orang yang sengsara, yang butuh bantuan kita. Mereka sekarang berbaring tak berdaya. Percayalah, kalau kita sungguh-sungguh melakukan tindakan cara ini, Tuhan juga akan berkati kita. Cinta Tuhan tidak pernah punah. Cinta Tuhan tidak pernah selesai. Asal saja kita benar-benar mau setia kepada Dia, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ingat kata-kata Yesus. Kalau kau benar-benar muridku, lakukanlah apa yang kuperintahkan kepadamu. Dan yang kuperintahkan ialah kasihilah seorang sama lain. Marilah pada masa prapaskah ini kita tobatkan diri kita dengan 4 hal: mati raga, puasa dan pantang, berdoa dan terlibat pada sakramen-sakramen. Yang keempat ialah amal kasih. Sampai jumpa